Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student, how are you today? I hope you're always healthy in every situation. Okay, before you going to study, so let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. In the name of Allah, most gracious, most merciful, thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us so that we can receive lesson well and worthy while. Amin. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar mengenai cara menulis suatu laporan hasil pengamatan. Do you still remember? Ada 5 hal penting yang harus ada di dalam isi laporan kita. Oke, number 1. Good. Nama pengamat. Artinya adalah nama orang yang melakukan pengamatan tersebut. Number 2. Objek pengamatan. Artinya adalah hal-hal yang akan kita amati di dalam melakukan suatu pengamatan. Number 3, ada lokasi pengamatan, artinya tempat di mana kita melakukan pengamatan tersebut. Number 4, waktu pengamatan, meliputi hari dan tanggal ketika kita melakukan pengamatan. Okay, the last part, who's remember? Good. Number 5, hasil pengamatan. Nah, pada bagian yang kelima ini adalah hal yang paling esensial di dalam suatu laporan hasil pengamatan. Kita akan menuliskan dan menjabarkan hal-hal yang kita temui dalam hasil pengamatan tadi ke dalam bentuk paragraf. Bisa 1, 2, 3, atau 4, mungkin 5, tergantung pada kreativitas anak-anak menulis hasil laporannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini masih tentang topik yang sama, yaitu menulis laporan hasil pengamatan. Pada pertemuan minggu lalu, Miss sudah menugaskan untuk membuat suatu laporan hasil pengamatan mengenai hewan peliharaan yang ada di rumah ataupun objek wisata yang pernah dikunjungi. I really appreciate your test. Karena hasil latihan kemarin itu sangat luar biasa. Banyak nilai latihan anak Miss itu yang menyentuh nilai sempurna. Banyak yang buat tentang kelinci, ada kucing, ikan, ada juga tentang objek wisata alam Mayang maupun istana siak. Penggunaan kata-kata yang bagus, membuat kalimat per kalimat hingga membentuk suatu paragraf yang luar biasa. I'm so proud of you. Itu tandanya anak Miss paham dan mengerti bagaimana cara membuat suatu laporan hasil pengamatan. Good job. Okay, today kita akan membuat suatu laporan hasil pengamatan tentang suatu objek wisata yang sangat terkenal. Hari ini Miss akan bawa anak Miss ke daerah Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Siapa yang tahu tentang kisah seorang anak yang dikutuk menjadi batu karena dia sangat durhaka kepada orang tuanya? Who knows? Good, Malin Kundang. Kita akan ke Sumatera Barat, daerah Padang, melihat pantai air manis. Tepatnya kita akan melihat batu Malin Kundang. Before you watch this video, anak Miss harus memperhatikan secara seksama semua hal yang ada di dalam video. Mungkin tentang kebersihan pantainya, atau tentang pengunjung yang berada di sana, keadaan batu Malin Kundang, maupun ornamen-ornamen penghias yang ada di dalam pantai tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, check it out.
Disinilah terjadi kisah Malin Kundang yang melegenda itu. Ini bangkai kapal Malin Kundang yang waktu itu terdampar saat terjadinya badai. Ketika Malin kembali berlayar. Singkat cerita, Malin Kundang sudah durhaka kepada ibunya. Di sini tempat Malin dikutuk. Tubuhnya perlahan menjadi kaku dan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. What did you feel after you watch this video? Luar biasa? It's beautiful beach? Right. Okay, this is time to your test. Silakan buat suatu laporan hasil pengamatan tentang pantai air manis yang sudah ditonton tadi. Jangan lupa harus mengacu pada 5 hal penting yang harus ada di dalam laporan kita. Harus ada nama pengamat, objek pengamat, lokasi pengamat, waktu pengamat, serta hasil pengamatan. Okay, before we closing our lesson, say hamdalah please. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.